Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar menghitung rata-rata atau min dari Dr. Warsono. Dr. Warsono adalah dokter hewan yang terkenal. Pagi ini, ia mengunjungi suatu peternakan domba. Ia ingin memberikan suntikan vitamin untuk domba yang beratnya di bawah rata-rata, agar nafsu makannya bertambah sehingga tumbuh dengan sehat. Karena itu, ia harus tahu dulu berapa berat rata-rata domba di peternakan. Pemilik peternakan baru saja menimbang domba-dombanya. Lalu ia memberikan data yang didapatkan kepada Dr. Warsono. Mari kita lihat bersama datanya. Domba yang beratnya 15 kg ada 2 ekor. Jika kita totalkan beratnya, 2 ekor dikali 15 kg menjadi 30 kg. Domba yang beratnya 20 kg cuma ada 1 ekor saja. Kalau yang beratnya 25 kg ada 4 ekor. Kita totalkan 4 dikali 25 kilo yaitu 100 kg. Ini yang terakhir. Domba yang beratnya 30 kg ada 3 ekor. Jika kita totalkan beratnya menjadi 3 ekor dikali 30 kilo, dapatlah 90 kg. Nanti setelah kita jumlahkan berat semua domba, lalu kita bagi dengan banyaknya semua domba di peternakan itu. Kita tahu bahwa di peternakan itu ada sebanyak 10 ekor domba. Mari kita lanjutkan menghitung. Jumlah berat semua domba 240 kilo, lalu dibagi dengan banyaknya domba keseluruhan, sehingga kita dapat nilai 24 kg. Jadi, domba di peternakan itu rata-rata beratnya 24 kg. Karena yang akan diberikan suntikan vitamin adalah domba yang beratnya di bawah rata-rata, yaitu domba yang beratnya di bawah 24 kg, itu artinya ada 3 ekor domba yang harus ditangani. Mudah-mudahan semua domba di peternakan tumbuh dengan sehat. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Halo teman-teman. So, last time. Nah, contohnya kalau kita belajar tentang rata-rata nilai, biasanya kita kalau dalam kehidupan sehari-hari ini,
Ya, misalkan kita bisa tahu nih rata-rata gaji karyawan suatu perusahaan Indonesia. Kan, Nah, di sini kita akan mulai yang pertama untuk menghitung bagaimana tentang rata-rata hitung, kemudian yang kedua tentang rata-rata geometri, yang ketiga tentang rata-rata harmonis. Kemudian nanti kita bicara masalah rata-rata gabungan, ya. Nah, kita mulai dari rata-rata hitung. Nah, untuk rata-rata hitung, kita mulai dari rata-rata hitung data tunggal. Yang dimaksud data tunggal berarti datanya dalam bentuk satuan, ya. Jadi tidak berkelompok. Nah, kalau nanti misalkan datanya berbentuk satuan tetapi banyak nilainya atau banyak frekuensinya, berarti itu dikatakan sebagai data tunggal berbobot. Nah, misalkan di sini untuk rata-rata saya simbolkan sebagai X bar sama dengan jumlah nilai X dibagi dengan N-nya. N ini adalah banyaknya data. Atau di sini kalau kita jabarkan menjadi X1 tambah X2 tambah X sampai Xn dibagi dengan N itu adalah rata-ratanya. Contoh, misalkan nilai ulangan matematika Anto pada semester 1 adalah 6, 8, 5, 7, 9, dan 7. Maka miannya, kita tinggal mencari rata-ratanya. Berarti di sini kita jumlahkan semua data yang ada. Kita tidak perlu mengurutkan ya, dibagi dengan banyaknya data. Di sini ketika kita jumlah hasilnya 42 dibagi dengan 6 dan sama dengan 7. Berarti nilai Anto, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai Anto pada semester 1 adalah 7. Nah, yang berikutnya untuk rata-rata hitung yang saya katakan tadi sebagai rata-rata hitung data tunggal berbobot. Jadi misalkan sekumpulan data terdiri dari X1, X2, Xn, X3 sampai Xn dan memiliki frekuensi F1, F2, F3 sampai Fn, kita dapat merumuskan min-nya sebagai berikut. Jadi kita kalikan antara frekuensi dengan datanya. F1 dikali X1 tambah F2 dikali X2 ditambah 3 dikali X3 sampai Fn dikali Xn dibagi dengan F1 tambah F2 ditambah F3 sampai Fn. Nah, kita bisa mencari rata-ratanya. Contohnya, tentukan min dari data 6, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai angka 5. Nah, kemudian Paris di sini buat datanya, buat tabel datanya. Seberapa besar angka 4 jumlahnya berapa, angka 5 jumlahnya berapa, angka 6 jumlahnya berapa, angka 7 jumlahnya berapa, angka 8 jumlahnya berapa, angka 9 jumlahnya berapa. Nah, saya tuliskan di sini frekuensinya, itu kalau saya jumlahkan adalah 20. Sedangkan F dikali X-nya 4 dikali 2, 5 dikali 4, 6 dikali 4, 7 dikali 3, 8 dikali 4, 9 dikali 3. 4 dikali 2 itu 8, 5 dikali 4, 20, dan seterusnya sampai 9 dikali 3 sama dengan 27. Kemudian F dikali X-nya ini kita jumlahkan. Nah, ini sesuai dengan data yang ada di atas ini ya. Kita jumlahkan untuk frekuensi yang ada di bawah. Jadi frekuensi untuk pembaginya. Nah, kita bisa mendapatkan X barnya atau rata-rata hitungnya berarti jumlahan ini, F dikali X-nya, ini 132 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 6,6. Nah, kemudian untuk menghitung data berkelompok bagaimana? Nah, untuk menghitung data berkelompok, karena kita kan bicaranya adalah data berkelompok. Jadi, data berkelompok ini adalah data yang disajikan dalam bentuk interval tertentu. Dan setiap intervalnya mempunyai frekuensi. Jadi kata kuncinya adalah interval dan intervalnya punya frekuensi. Ada tiga cara menghitung data berkelompok. Yang pertama kita menggunakan nilai tengah, kemudian kita menggunakan simpangan, yang ketiga adalah menggunakan kode atau coding. Nah, yang pertama kita menggunakan nilai tengah. Jadi setiap interval kita ambil nilai tengahnya, ya. Kita ambil dari mana? Dari batas bawah kelas ditambah dengan batas atas kelas, kemudian dibagi dua. Berarti itu adalah nilai kelas suatu kelas, ya. Nah, baru nanti rata-ratanya kita bisa ambil dari perkalian FI dikali XI, di mana XI-nya ini adalah nilai tengahnya dibagi dengan FI-nya atau frekuensinya. Contohnya seperti ini. Eh, yang kedua kita menggunakan simpangan. Jadi kita ambil suatu simpangan tertentu ya. Berarti kita ambil rataan sementaranya ya.
Nah, rataan sementara gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendefinisikan simpangan. Jadi, misalkan Pak Haris ambil rataan sementaranya X, S misalkan. Nah, B ini adalah simpangan dari setiap nilai tengahnya dikurangi dengan eh, data yang digunakan sebagai rataan sementara. Jadi XI adalah nilai tengah, X bar S-nya adalah rataan sementaranya. Sehingga nanti Anda bisa mencari rata-rata atau minnya X barnya sama dengan X bar S ditambah dengan sigma dari FI dikali DI dibagi dengan FI. Nah, di sini saya tuliskan secara garis miring bahwa simpangan terbesarnya, simpangan rata-rata sementara, maaf, rata-rata sementaranya saya ambil yang data atau interval yang mempunyai nilai tengah XI yang frekuensinya terbesar. Jadi ambil nilai XI atau nilai tengah yang punya frekuensinya terbesar. Kemudian yang berikutnya kita menggunakan coding, ya. Nah, coding ini kita tandain saja ya dengan angka-angka tertentu ya yang urut ya. Anda tidak harus angka min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya tidak. Anda boleh memberikan angka yang memiliki selisih misalkan min 4, min 2 boleh. Tapi yang jelas selisihnya harus sama. Nah, coding ini hanya untuk memudahkan kita untuk menghitung rataan nilai ya. Nah, jadi di sini nanti rata-ratanya yang kita mau cari tetap kita gunakan rata-rata sementara ya. Tadi diambil sebagai nilai tengah yang terbesar. Ini kita kalikan dengan jumlah dari frekuensi perkalian frekuensi dengan kodenya dibagi dengan jumlah frekuensi dikali dengan panjang kelas interval. Nah, di sini nilai P itu Anda bisa tentukan dengan mencari selisih batas bawah kelas dengan batas bawah kelas sebelumnya atau selisih batas atas kelas dengan angka batas atas kelas sebelumnya. Nah, berikutnya ini contoh saya selesaikan satu soal dengan menggunakan tiga metode atau tiga cara, yaitu dengan menggunakan nilai tengah, menggunakan simpangan, dan menggunakan kode. Nah, ini ada data tabel distribusi frekuensi seperti ini ya. Jadi dari nilai 20 sampai 24 frekuensinya 4, 25 sampai 29 nilai 8, 30 sampai 34 nilai 14, dan sampai 45 sampai 49 nilainya 2. Di total-total untuk jumlah semua frekuensinya ini adalah 50. Nah, kemudian dari sini kita selesaikan ya. Kita selesaikan dari sini. Yang pertama dengan menggunakan nilai tengah. Berarti batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Dibagi dua, ini kuncinya. Nah, berarti kita berikan satu tabel lagi di sini. Ini sebagai nilai tengah. Di sini 22 sampai 24 nilai tengahnya 22, 25 sampai 29 nilai tengahnya 27, 30 sampai 34 nilai tengahnya 32, 35 sampai 39 nilai tengahnya 37 dan seterusnya. Nah, Anda kalikan dengan frekuensinya. Frekuensinya ini 4. Jadi 4 kali 22 hasilnya 88. 8 dikali 27 hasilnya 216. Kemudian Anda jumlahkan ke bawah sebagai nilai sigma FI dikali XI. Jadi di sini kita mempunyai jumlah datanya 50, perkalian eh, frekuensi dengan nilai tengahnya 1710. Lalu kita mencari min-nya ya, tinggal kita bagi 1710 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 34,2. Nah, hasil ini harusnya sama dengan hasil yang lain atau menggunakan cara yang lain, menggunakan simpangan maupun dengan kode. Nah, ayo kita teruskan pembahasannya. Nah, sekarang kalau kita menyelesaikan dengan menggunakan simpangan, jadi kita ambil nilai tengah yang terbesar sebagai rataan sementara. Nah, di sini simpangannya ya kita ambil dari rataan yang terbesar. Rataan yang terbesar di sini rataan yang terbesar yang punya frekuensi terbesar, maaf. Di sini 14 ya. Jadi harus ambil rata-ratanya adalah eh, rata-rata sementaranya adalah 32. Jadi nilai tengah yang mempunyai frekuensi terbesar.
rata-rata sementara 32. Nah, nilai min 10 ini dari mana? 22 dikurangi 32. Min 5 dari mana? 27 dikurangi 32. Nah, untuk 32 sendiri ketika dikurangi 32 kan 0 ya. Berarti 37 dikurangi 5, 37 dikurangi 32 itu hasilnya 5 dan seterusnya. Nah, kemudian frekuensinya kita kalikan dengan simpangannya. Jadi 4 dikali min 10, min 40, 8 dikali min 5, min 40, dan seterusnya. Sampai 2 dikali 15, ini 30. Kita jumlahkan perkalian antara frekuensi dengan simpangannya. Di sini didapat 110. Nah, kita tahu tadi jumlah total frekuensinya adalah 50. Sehingga kita mencari rata-rata dengan cara rataan sementara ditambah dengan 110 dibagi dengan 50. Jadi yang kita ambil kan 32 ya, 30 ditambah 110 per 50. 110 per 50 ini adalah 2,2 ketika ditambah dengan 32 hasilnya adalah 34,2. Nah, yang berikutnya ketika kita menyelesaikan dengan coding. Nah, kita ambil kodenya dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 sampai tak hingga. Nah, kita tandakan, kita masukkan ke dalam tabel. Jadi di samping nilai tengah ini yang tadi kita ambil rataannya sementara 32 dari frekuensi yang paling besar ya. Nah, kita kodekan ya, kita kodekan Pak Haris ambil misalkan yang rata sementara kita kasih nilai 0 berarti ke ke bawahnya berarti min 1, min 2 sedangkan ke atasnya 1, 2, 3. Jadi saya ambil berurutan seperti ini. Kita tinggal mengalihkan kodenya dengan banyak frekuensinya. Jadi 4 dikali min 2, min 8, 8 dikali min 1, min 8, 14 dikali 0, 0, 12 dikali 1, 12, 10 dikali 2, 20, 2 dikali 3, 6 ya, 2 dikali 3, 6. Bukan 8 ya, tetapi 6. Nah, ketika saya jumlahkan semuanya adalah 22. Nah, sehingga nanti kita eh, mencari rata-ratanya, kita terlebih dahulu mencari panjang kelasnya. Di sini 20 sampai 24 ini panjang kelasnya adalah 5 ya. Jadi harus ambil 25 dikurangi 20 sama dengan 5. Nah, kemudian saya masukkan nilainya 32 ditambah dengan 22 dibagi 50 dikali 5. Hasilnya tetap 34,2. Nah, sehingga tiga cara ini bisa Anda gunakan satu persatu untuk mencari rataan hitung. Bagaimana Anda, terserah Anda, yang penting Anda tahu bagaimana cara mencari rataan hitungnya. Karena Anda bisa mencarinya dengan coding, Anda bisa mencari dengan simpangan, atau Anda mencarinya bisa dengan cara yang langsung dengan menggunakan nilai tengah kelas. Nah, sedangkan kalau kita mencari rata-rata ukur, ya, di sini rata-rata ukur, misalkan diketahui data X1, X2, X3, sampai Xn, rata-rata ukurnya kita bisa mencarinya dengan U sama dengan akar dari X1, akar pangkat N dari X1, X2, X3, semuanya dikalikan sampai dengan Xn. Nah, kenapa? Karena tidak semua nilai rata-rata suatu data bisa dicari dengan rata-rata hitung atau ya. Nah, ada sebagian data yang jika dicari rata-ratanya kurang tepat menggunakan rata-rata hitung. Jadi misalkan kayak konsumsi BBM nih, beberapa kendaraan dan perhitungan hambatan listrik yang disusun paralel. Rata-rata tumbuhan yang juga lebih tepat kita gunakan dengan menggunakan rata-rata geometri. Kenapa? Karena jika perbandingan setiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap, maka rata-ratanya memang kita lebih tepat kita gunakan menggunakan rata-rata ukur yang geometri. Karena apa? Karena perbandingan setiap dua datanya selalu atau hampir tetap. Contohnya, hitung rata-rata ukur data konsumsi BBM jenis premium pada suatu sepeda motor selama 5 hari dalam liter. Yang pertama adalah 248611, yang kedua adalah 356710. Nah, kita langsung aja ya. U-nya sama dengan akar pangkat N dari X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 dikali X5 karena datanya ada 5. Kita kalikan semuanya. 2 kali 4 kali 8 kali 16 dikali 1. Nah, ini akar N-nya kan ada 5, berarti akar pangkat 5 dari 1024. Ini hasilnya adalah 4. 4 dalam apa? Dalam liter.
Sedangkan kalau yang satunya berarti kita kalikan 3, 5, 6, 7, 10, kita kalikan semuanya. Jadi akar pangkat 5 dari 6.300. Ya. Nah, dari 6.300 berarti di sini kisaran 5,75 liter. Nah, itu contoh untuk rata-rata ukur atau rata-rata geometri. Nah, berikutnya untuk rata-rata harmonis, ya, rata-rata harmonis, misalkan diketahui data tunggal X1, X2, X3, sampai Xn. Nah, kita bisa mencari rata-rata harmonis dengan cara hal sama dengan N per 1 per X1 tambah 1 per X2 tambah 1 per X3 dan seterusnya sampai 1 per Xn. Atau N dibagi dengan sigma per XI-nya. Nah, untuk data tunggal berbobot, biasanya perhitungannya adalah N ini kita ganti dengan frekuensi. Jadi frekuensi 1 tambah frekuensi 2 tambah frekuensi 3 sampai Fn. Dibagi dengan F1 per X1 ditambah F2 per X2 ditambah F3 per X3 sampai Fn per Xn. Atau kita bisa tulis dengan sigma Fi per sigma Fi per Xi. Contohnya, hitung rata-rata harmonis untuk data berikut 3,4,6,6,10,12 atau kalau dalam bentuk tabel X5, 10, 15, 20, 25. Ini untuk soal yang B ya, dengan frekuensi 51, 10-nya 4, 15-nya 5, 20-nya 10, 25-nya 5. Nah, untuk yang A kita selesaikan. Kita langsung masukkan aja. N-nya kan ada 6 ya, berarti N-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk datanya berarti mulai dari 3 sampai 12 ya, berarti sepertiga tambah seperempat tambah seperenam tambah seperenam tambah sepersepuluh tambah seper 12. Kita samakan untuk pecahannya jadi 6 dibagi dengan, nah saya ambil seperti ini ya, 20 tambah 15 tambah 10 tambah 10 tambah 6 tambah 5. Berarti di bawah ini adalah 66 per 60. Nah, kalau untuk 6 dibagi 66 per 60 berarti kan 6 dikali 60 per 60. Nah, ini hasilnya adalah 5,45. Nah, berikutnya untuk yang tabel, karena banyaknya data adalah 25 ya. Ini kan banyak data 25. Kita tambahkan semua frekuensinya. 1 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 5. Sedangkan ini kita ubah jadi 1 per 5, 4 per 10, 5 per 15, 10 per 20 tambah 5 per 25. Kita ubah pecahannya jadi per 30. Jadi 25 per 6 tambah 12 tambah 10 tambah 15 tambah 6. Nah, jadinya adalah 25 dikali 30 per 49 atau setara dengan 15,31. Nah, yang terakhir kita bahas tentang rata-rata gabungan. Nah, jadi rata-rata gabungan itu gampangannya begini. Jika kelompok A memiliki min-nya adalah X bar A dan banyak datumnya NA, kelompok B-nya memiliki min itu X bar B dan banyak datumnya NB, dan seterusnya, maka min gabungannya kita bisa mencari dengan X bar A dikali NA ditambah X bar B dikali NB, dan seterusnya dibagi dengan NA tambah NB tambah NC. Ya. Nah, contohnya, contohnya itu misalkan kita mau menentukan rata-rata nilai ulangan matematika nih untuk kelas 11A, 11B, 11C berturut-turut 65, 75, dan 80. Nah, jumlah siswa kelas berturut-turutnya biasanya kita kan mau menghitung rata-ratanya ya, berarti di sini jumlah setiap kelasnya ada 35, ada 30, dan 35 orang. Nah, kita disuruh menghitung rata-rata nilai ulangan matematika dari ketiga kelas tersebut. Nah, berarti kita tentukan dulu nih ya, rata-rata XA-nya untuk ulangan matematika di kelas A, berarti XT-nya rata-rata matematika di kelas C. NA-nya berarti jumlah siswa di kelas 11A, dan NC-nya adalah jumlah siswa di kelas 11C. Nah, kita ambil rata-rata gabungannya, X bar A dikali NA, X bar B dikali NB, X bar C dikali NC, semuanya dijumlahkan, dibagi dengan NA tambah NB tambah NC. Nah, 65 dikali 35 tambah 75 dikali 30 tambah 80 dikali 35. Dibagi dengan 35 tambah 30 tambah 3. Berarti di sini kan pembaginya 100 ya. Nah,
Kita hitung jadi 7.325 dibagi 100. Itu sama dengan 73,25. Berarti rata-rata gabungannya adalah 73,25. Ini adalah rata-rata nilai ulangan matematika dari 13. Nah, pembahasan berikutnya adalah tentang modus atau keseringan muncul. Nah, modus ini kan atau yang dinamakan keseringan muncul berarti kita fokusnya pada data yang memiliki frekuensi paling tinggi atau yang paling sering muncul. Nah, Pak Aris langsung saja ke modus data tunggal. Pak Aris langsung ke contohnya ya. Jadi tentukan modus dari data berikut. Di sini ada 4 soal. Yang pertama itu 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7 sampai dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kita mau mencari modusnya nih ya untuk soal yang A, B, C, dan D. Kalau untuk A, kita tahu ya paling sering muncul itu adalah 5. Kemudian untuk yang B ini kalau Anda lihat ini yang B ini adalah 6 dan 7. Sedangkan C karena datanya semua jumlahnya sama, berarti kita katakan tidak ada modus. Sedangkan untuk yang dalam bentuk tabel udah kelihatan ya, frekuensinya 10 ini dimiliki oleh data 20, berarti modusnya adalah 20. Nah, untuk modus data berkelompok bagaimana? Nah, modus data berkelompok kita bisa mencarinya dengan MO ini adalah modus, sama dengan TP. TP ini adalah tepi bawah kelas modus, ditambah dengan D1 dibagi D2 plus D1 atau D1 plus D2 dikali dengan P. P ini adalah panjang kelas. Jadi Pak Aris tuliskan di sini MO-nya modus, TP-nya tepi bawah kelas modus, D1-nya adalah selisih antara kelas modus dengan kelas frekuensi sebelumnya, D2-nya adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya, dan P-nya adalah panjang kelas. Nah, contoh misalkan saya punya data seperti ini, data tentang pendapatan ya, dalam rupiah ya, dalam jutaan rupiah. Nah, dari data 32 sampai 38, 39 sampai 45, 46 sampai 52, sampai 74 sampai 80. Itu frekuensi 8, 10, 13, 17, 14, 11 sampai 4. Yang pertama kali kita lakukan, ya, kita lihat frekuensi yang tertinggi nih, ya. Kita lihat frekuensi yang tertinggi. Pastinya frekuensi yang tertinggi, disinilah kelas yang ada modusnya, ya. Jadi kita lihat frekuensi yang tertinggi, kita tandain dulu nih sebagai kelas modus. Nah, ternyata kan intervalnya di antara 53 sampai 59. Kita ambil tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu kan 53 dikurangi 0,5, berarti 52,5. D1-nya frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya 17 dikurangi 13. D2-nya frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, berarti 17 dikurangi 14, kan 3 ya. Sehingga kita bisa tentukan, karena P-nya ini adalah 7, kita bisa tentukan modusnya. Jadi modusnya 52,5, tepi bawah ya, tepi bawah kelas, ditambah dengan 4 per 4 plus 3 dikali 7. Atau 52,5 ditambah 4, hasilnya adalah 56,5. Nah, mudah ya untuk modus, jadi kita bisa tentukan modus dari data ini adalah 56,5. Nah, karena dalam bentuk jutaan rupiah, berarti Anda nanti harus mengalihkannya dengan 1 juta, atau kalau kita katakan bahwa modusnya adalah 56.500.000 rupiah. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya tentang musatan data yang terakhir adalah median atau nilai tengah. Nah, median atau nilai tengah ini gampangnya adalah ukuran tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan. Jadi, kata kuncinya adalah diurutkan menurut besarnya. Sama seperti modus, kita juga menentukannya untuk data tunggal dan juga data berkelompok. Untuk yang data tunggal, misalkan saya punya X1, X2, X3 sampai Xn yang merupakan nilai-nilai datum yang terurut ya. Nah, untuk menentukan medianya, kita bisa menggunakan dua cara. Kita mesti melihat nih, yang pertama kalau N-nya ganjil, maka mediannya ini kita bisa ambil dari Xn ditambah 1 dibagi 2. Dengan Xn ditambah 1 per 2 ini adalah datum yang ke N plus 1 per 2. Tapi kalau untuk N genap, maka mediannya ini adalah setengah dari
dari xn per 2 ditambah dengan xn per 2 plus 1. Jadi kalau genap kita ambil dua-duanya yang ada di tengah. Ya, gampangannya begitu dibagi 2. Contoh, tentukan median dari data berikut. Yang pertama dalam bentuk urutan dalam bentuk data, yang kedua dalam bentuk tabel. Ya. Yang untuk yang A kita urutkan dari yang kecil ke besar ya. Jadi yang kecil ini 4, terbesarnya adalah 13. Nah, jumlah datanya di sini ini kan ada 9 ya. 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 13. Ini ada 9. Kita ambil nilai tengahnya karena berupa data ganjil, berarti medianya tepat di X n plus 1 per 2 atau di X 9 ditambah 1 per 2. 9 tambah 1 per 2 berarti data kelima ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di data kelima. Ya, di sini nih, data kelima. Nah, makanya kita ambil di sini karena data ganjil, berarti medianya adalah 8. Nah, berikutnya, untuk yang B, ya, kita ambil terlebih dahulu jumlah datanya. Di sini jumlah datanya 1, 4, 5, 10, 5. Berarti jumlah datanya adalah, kalau kita jumlahkan 25 ya. Nah, untuk medianya, karena 25 juga ganjil, berarti kita menggunakan sama seperti ini, xn plus 1 per 2. Ya. Jadi, medianya x25 plus 1. Ini x-nya nggak kena ya, nggak kena per ya. Jadi, 25 plus 1 dibagi 2. Jadi X13 sama dengan 20. Jadi di sini medianya adalah 20. Nah, ini untuk yang data tunggal. Nah, lalu untuk data berkelompok bagaimana? Kalau untuk median data berkelompok, ya, berarti di sini median data berkelompok, ya, saya ganti dulu supaya nggak bingung ya. Di sini median data berkelompok. Nah, kita bisa mencari median data berkelompok dengan TB seperti tadi ya, batas bawah kelas median dikali dengan setengah, karena median itu kan nilai tengah, berarti setengah dikali N dikurangi FK. FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi pada kelas median dibagi dengan panjang kelas. Ya. Jadi lebih mudah daripada kita mencari modus. Nah, contohnya, kalau Pak Aris punya, tadi kan tulisan dan tabel mulu, sekarang saya tampilkan gambar seperti ini. Ini ada data dalam bentuk histogram ya, tentukan nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya bagaimana? Ini tepi bawahnya dari 7,5, 14,5, 21,5, 28,5, 35,5, 2,5, terus yang terakhir adalah 49,5. Bentar, saya ganti yang 49, nah 49,5 ya. Nah, frekuensinya di sini 4, 8, 20, 14, 9, 5. Jadi yang bawah 48, 4, kemudian 8, 20, 14, 9, 5. Nah, kita jumlahkan semua datanya. Kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan banyak datumnya ini, kita jumlahkan 4, 8, 20, 14, 9, 5. Semuanya kita jumlahkan, hasilnya adalah 60. Nah, kelas medianya berarti yang ketiga ya, karena yang di sini frekuensi paling banyak ya. Ini adalah 20 ya. Frekuensinya di tengah, maaf. Kelas median itu kan di tengah ya, 60 itu nilai tengahnya kan 30 ya. Maaf. Nah, berarti kan 30 ini ada di sini nih. 4 tambah 8, 12 tambah 20, 32. Berarti data ke-30 itu ada di angka 20 ini. Nah, jadi kelas medianya terletak pada 30, yaitu pada batang yang frekuensinya 20 ya. Nah, di sini nih ya. Nah, setelah itu kita tentukan batas bawah, tepi bawahnya, frekuensi kumulatifnya, frekuensi mediannya, sama panjang kelasnya. Nah, TB-nya kan kelihatan dari tepi bawahnya kelihatan dari grafiknya, yaitu 21,5. Frekuensi kumulatifnya berarti yang sebelum, berarti 4 tambah 8 ya, 12. Frekuensi kelas mediannya 20. Sedangkan panjang kelasnya adalah 7. Jadi, Anda bisa
eh, mencarinya, nanti medianya hasilnya adalah 27,8. Dengan cara apa? Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Pi batas bawahnya adalah 21,5 ditambah setengah dikali 60 dikurangi 12 dibagi 20 dikali 7 atau 21,5 ditambah 6,3 sama dengan 27,8. Ini hasilnya berarti 27,8 sehingga median dari data tersebut adalah 27,8. Nah, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Semoga penjelasan saya berkenan dan dapat diterima dengan baik dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan nanti jika Anda belum jelas silakan langsung kita berdiskusi di Gform. Untuk penugasannya juga langsung di Gform. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga sehat selalu.